wanita dihormati oleh Islam. Ketika sebelum Rasulullah SAW lahir, kaum wanita banyak tidak dihargai, banyak tidak dihormati. Di zaman jahiliyah, kaum wanita banyak yang dibunuh. Di zaman jahiliyah, bahkan anak-anak wanita banyak yang dikubur hidup-hidup. Di zaman jahiliyah, orang-orang menganggap ketika lahirnya anak wanita itu merupakan beban dan aib bagi keluarga. Di zaman jahiliyah, kaum wanita, kalaupun seorang ibu ketika sang suaminya meninggal, maka wanita ini bisa diwariskan kepada anaknya. Ini sama seperti hewan. Dulu kaum wanita diperlakukan seperti hewan. Seorang wanita ketika suaminya meninggal, maka wanita itu bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Dulu di zaman jahiliyah seperti itu. Kemudian di zaman sebelum Rasulullah SAW menetapkan tentang batasan pernikahan, dulu kaum wanita boleh sebanyak-banyaknya dinikahi oleh seorang pria. Sehingga ada seorang lelaki ketika zaman ia masuk Islam di hadapan Rasulullah, ditanya, istrimu berapa? 10 ya Rasul. Ada seorang laki-laki pada masa itu memiliki istri 10 dalam satu pernikahan semuanya. Kata Rasul, tetapkan yang 4, ceraikan sisanya. Itu ketetapannya. Ada sahabat yang sebelum masuk Islam punya istri 8, kemudian matur kepada Rasulullah, tetapkan yang 4, pisahkan yang lainnya. Di zaman sebelumnya ada lelaki yang punya istri 100, ya. Tapi ketika adanya Islam dengan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaum wanita dimuliakan. Bagaimana seorang anak laki-laki tetap bertanggung jawab kepada ibunya, bertanggung jawab kepada orang tuanya. Itulah Islam. Dan bagaimana Islam mengajarkan kepada kaum wanita untuk menjaga kehormatannya supaya tidak dilecehkan oleh kaum pria. Bagaimana Islam menjaga supaya wanita menutup auratnya, di mana umumnya laki-laki mudah terpengaruh dengan aurat wanita. Bagaikan berlian atau perhiasan yang mahal, yang paling indah, biasanya tidak dijajakan secara vulgar. Yang dijajakan secara terbuka di etalase itu biasanya perhiasan-perhiasan biasa, perhiasan-perhiasan yang murah. Tapi perhiasan yang mahal biasanya akan disimpan dengan rapih. Ketika dilelang sekalipun akan disimpan pada satu tempat yang tertutup rapi dengan kaca anti peluru yang tidak mudah pecah, dengan security dengan pengamanan yang luar biasa, dengan menggunakan inframerah, dengan menggunakan standar keamanan berat massa dari perhiasan tersebut. Jadi kalau ada yang menukarnya, maka akan diketahui, akan berbunyi alarmnya. Kemudian ada juga ketika melangkah menuju perhiasan tersebut, masih jauh, belum dekat, masih jauh, melintas pada inframerah tersebut, maka akan memicu alarm dan sistem keamanan untuk menutup gedung tersebut, sehingga terkurunglah orang yang masuk ke area tersebut walaupun belum menyentuh
perhiasan yang khusus, perhiasan yang mahal itu. Maka seperti itulah selayaknya seorang wanita, karena Anda adalah perhiasan yang terindah. Rasulullah menyatakan itu. Dan sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'atus sholihah, wanita yang sholihah. Jadilah perhiasan yang mahal, yang tidak mudah untuk dijamah, tidak mudah untuk dijangkau. Bahkan andai orang berupaya untuk terus-menerus melihatnya, disinyalir orang itu akan merusak dari kaca tempat perlindungan perhiasan tersebut. Ketika ada orang berupaya untuk terus memantau, disinyalir orang itu adalah orang yang akan mencurinya. Itu gambarannya.